Mas Arif Jogja. Jogja. Bisa nih kita ngopi-ngopi di pojok benteng ya. Tempat kemarin. Wah, diajak Mas Arif bisa bermain sulap. Kok jadi ikut berat nih laptopku. Oke. Ini sudah. $50 kali ya. Gimana sih full screen? Aku lupa ya. Full screen. Mas Dadang, di drag aja ke Google Chrome. Ke Google Chrome. Si PDF ini di drag ke Google Chrome. Oke. Terus nanti ada titik 3 di pojok kanan atas, diklik terus pilih presentation. Udah. Lebih enak tuh. Berarti aku buka Google Chrome nih, Mas. Iya. Ya. Terus nah, titik 3 tuh pojok kiri, bawahnya. Nah, ini. Present ya. Oke. Ya, present. Ya. Gini, udah. Oke, siap. Nah, ini lebih rapih nih. Ini covernya nih. Covernya Mas. Orang paling ganteng lah. Aduh. Ya, aku jelasin dikit ya. Mas Bambi ini founder Hiyangkala. Jadi jam tangan ya, Mas. Jam tangan yang autentik. Ya. Jam tangan autentik dari Jogja. Teman-teman nanti bisa kepoin IG-nya. Hiyangkala. Terus juga sebagai influencer, Mas Bambi juga sering review brand-brand UMKM lokal ya. Dan sebagai influencer dan juga sebagai saya multi talenta ini, kita perlu belajar ini. Oke, waktu dan tempat saya silakan Mas Bambi, silakan untuk langsung terima kasih. Mengambil alih mic. Oke. Oke, Mas Dadang, Mas Adam, Big Ads Academy, Big Ads Sharing, thank you, Big Ads Agency, terima kasih atas waktunya yang dikasih buat saya. Nah, hari Minggu tuh biasanya bagi umat Nasrani itu namanya harinya Tuhan. Tapi kalau menurut saya, untuk semua teman-teman yang beragama, everyday harinya Tuhan. Nah, seni menjual lewat tulisan dengan teknik hypnowriting. Apa ya? Boleh. Oh ya, kenalin dulu ya, yang belum pada kenal ya. Nama saya Bambi, panggilannya Bambi. Nama lengkap Johannes. Halo Mas Bambi, suaranya hilang ya? Atau di aku aja nih nggak dengar? Hilang. Suaranya gini aja Mas Bambi. Maisa Bambi Dewangga, sering dipanggil Bambi. Oke. Terus saya lahir di Tangerang, 22 Mei. Mungkin gini ya, kan kita udah tahu nih Mas Bambi tuh kayak gimana sih orangnya. Nah sekarang tuh udah nggak usah nampilin video lagi ya nggak sih Mas? Untuk menjaga sinyalnya supaya tetap aman. Iya, Mas Bambi off cam aja Mas. Off cam aja biar nggak terlalu berat koneksinya. Nah nih Mas Bambi. Halo, maaf ini terputus lagi. Aduh. Off cam aja Mas, off cam. Biar ini. Oh ya. Koneksi nggak berat. Off cam ya? Iya. Oke. Cerita dulu sebentar. Bambi ini berawal dari belajar hipnosis, itu berawal dari waktu main sulap jadi magician bareng Mas Arif itu tadi.
Terus dari 2008 saya suka sekali dengan permainan sulap. Terus apa yang paling saya sukai? Yang paling saya sukai adalah bagaimana cara menggiring audiens itu untuk fokus sama permainan kita. Nah, ketika saya tertarik dengan ilmu itu, saya langsung menuju belajar ke hipnosis. Ternyata ilmu yang mempelajari tentang daya tarik menarik antar alam bawah sadar adalah namanya hipnosis. Kalau hipnotis itu pelakunya. Nah, mungkin langsung aja ya, perkenalannya sudah selesai nih. Mas Dadang mohon digeser. Hipnosis apa sih? Nah, buat teman-teman nih, hipnosis apa ya biasanya? Hipnosis itu yang saya kutip dari orang lain. Hipnosis itu keadaan saat perhatian seseorang yang sangat terfokus. Seringnya diiringi dengan keadaan relaksasi dan meningkatnya kemampuan menerima saran. Yap, jadi sebenarnya hipnosis itu bahasa mudahnya proses penerimaan ide dalam pikiran secara ikhlas. Jadi kalau misalkan nggak ikhlas, suggestion nggak akan masuk. Terus tanpa dikritisi ya, tanpa dibantah sama si subjek. Subjek itu ya diri kita maupun orang lain sebagai subjek. Itu hipnosis. Jadi sebenarnya teknik hipnosis itu tanpa kita sadari kita melakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kenapa tuh kok bisa tuh Mas? Iya, karena manusia itu memang pada dasarnya 85% sampai 90% hidup dengan alam bawah sadar. Melakukan kegiatan aktivitas dengan alam bawah sadarnya. 15%-nya Mas dengan sadar pastinya. Gitu. Contoh dengan tidak sadar atau melalui alam bawah sadar. Misalnya teman-teman yang udah bisa naik mobil, mengendarai mobil, motor gitu kan. Yang awalnya belajar sadar tuh. Gigi 1, tarik persneleng, ya kan. Masukin gigi, lepas, masukin lagi 2, 3, 4 dan 5 seterusnya. Itu lama-lama terbiasa dan ilmu yang tadi yang dipelajari masuk ke alam bawah sadar, lalu udah tanpa belajar lagi deh. Itu makanya manusia cenderung hebat di pikirannya sebenarnya. Mau ngelakuin hal-hal yang hebat tuh ya dari pikiran yang pertama. Ini dikutip dari Richard Bandler ya, penemu NLP. NLP apa itu? Neuro Linguistic Program. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang karakteristik manusia, karakteristik seseorang. Jadi kalau misalkan mau dapat jodoh, mau dapat jodoh, hilang Beb, suaranya hilang Beb. aja. Oke Mas Dadang, matur nuwun digeser. Oh hilang ya? Hilang ya suaranya ya? Nah udah muncul. Oh sudah. Makasih Mas Arif. Nah, tantangannya memasukkan ide ke dalam pikiran. Jadi Halo Bem, hilang Bem. Halo Mas Dembi, hilang lagi suaranya. Nih, saya bantu bacain ya teman-teman. Jadi tantangannya memasukkan ide ke dalam pikiran tidaklah mudah. Mengapa? Karena manusia memiliki filter kritis yang berfungsi mengkritisi semua informasi yang masuk melalui inderanya. Alarm dari filter kritis inilah yang berbunyi ketika orang lain menjuali kita. Wah, berarti kita udah punya alarm ya? Namanya filter kritis alarm.
namanya juga jualan, masa sih nggak mungkin kayaknya mahal. Bila pikiran kritis seperti ini muncul, maka informasi tidak akan bisa diterima dan diserap secara utuh. Efeknya orang akhirnya tidak tertarik dengan penawaran kita. Penawaran kita, lain cerita bila kita menembus atau melewati filter krisisnya, orang akan berpikir, ya. Jadi, nih Mas Bimbi, berarti kita seperti, ya filter kritis seperti pagar gitu ya Mas? Betul. Yang harus kita tembus. Jadi ada barrier ya. Ada barrier di dalam diri kita. Kita sendiri pasti memahami kita punya barrier masing-masing ya. Punya pagar sendiri masing-masing. Kayak gitu. Jadi bisa atau tidaknya orang itu terhipnosis itu bisa semua manusia. Nah, itu pelakunya ya, hipnotis. Karena kayak misalnya udah pernah digendam gitu kan. Udah pernah Wah, tenggelam lagi nih suara Mas Bambi nih. digendam terus. Kok manusia itu cenderung bisa masuk Halo, tes. Hilang lagi ya suaranya ya? Mas Bambi, mana nih Mas Bambi? Oh, ini belum ini nih. Mas Bambinya keluar ya? Iya, Mas Bambinya Ini keluar. bukan suaranya lagi yang hilang nih, orangnya yang hilang. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tunggu sebentar, kita sudah punya solusinya. Sekitar 5 menit lagi insya Allah sudah lancar kembali. Tunggu sebentar. Filter kritis. Iya. Nah, ini kalau teman-teman yang udah mulai pengen bertanya bisa nih, langsung aja tanyain di kolom chat tapi ya. Jadi mungkin kita menghubungkan bagaimana sih kita menulis ya, atau copywriting tulisan kita itu bisa menembus filter kritis orang-orang. Kalau hipnosis atau hipnotis pada umumnya itu kan berbicara langsung ya. Kita berbicara langsung sama orang dan bisa menembus filter kritisnya sehingga mempengaruhi pikiran dia dan pada akhirnya kita leading. Nah, bagaimana nih caranya kita tanpa bertatap muka kita bisa mempengaruhi orang lain? Itu lewat tulisan. Nah, itu lagi dinamakan copywriting. Nah, nanti mungkin Mas Dembi yang bakal bahas seperti apa sih cara menembus filter kritis seseorang lewat tulisan atau copywriting tersebut. Mungkin di sini sekarang udah ada 29 orang, saya yakin banyak yang udah menjadi pelaku copywriting, bukan pelaku ya, praktisi copywriting ya. Mungkin bisa jadi apa yang udah dijelaskan teman-teman sebenarnya sudah praktekin. Coba mungkin teman-teman belum tahu teori atau ilmunya seperti apa, tapi sebenarnya udah dijalanin gitu. Bagaimana menulis, menembus filter kritis orang-orang tersebut. Kalau di Indonesia sendiri banyak ya Mas Adam ya, pakar copywriting ya Mas? Banyak. Salah duanya ya Mas Dadang dan Mas Bambi. Itu yang aku kenal tuh, yang saya kenal dan saya yakini kebenarannya. Aku tadi mau nyebut tuh Dewa Eka, itu kan yang udah besar-besar ya. Dewa Eka itu jago di hipnosis, copywriting, terus Pak Mardigu juga jago ya, Pak Mardigu juga jago. Bisa mempengaruhi orang lewat tulisan. Bahkan untuk di awal-awal dia, kita nggak tahu mukanya, tapi
namanya udah terlanjur terkenal, konten-konten, tulisan, serta videonya juga udah menembus alam bawah sadar kita gitu kan. Itu hebatnya sebuah hipnosis. Walaupun nggak ketemu orangnya, tapi bisa mempengaruhi pikirannya. Nah ini Mas Bambi udah kembali nih. Ayo Mas Bambi, masih baru mau join. Oke, halo Mas Bambi. Halo, wah ini gila nih parah ini. Aduh gila ini wifi. Hilang-hilang timbul ya? Kayaknya aduh ampun, maaf nih teman-teman, maaf banget ini. Maaf banget ini. Di Tangerang ini gila nih wifi-nya nih. Hilang banget nih. Mas Bambi, Maklum. Ya, iya. Bisa cek WA sebentar nggak? Oke, Sebentar oke. aja. Wait. Ya, semoga aja ini jadi solusi terbaik ya. Oke. Dan kami juga pengen ngelihat Mas mempresentasikan isinya tuh dengan tampilan wajahnya gitu. Dengan gestur tubuhnya. Wah, Mas Bambi belum kelar jelasin udah ada yang bertanya tuh. Ingin bertanya hypnowriting dan copywriting perbedaannya apa? Lalu bagaimana cara kita mengevaluasi tingkat keberhasilan hypnowriting yang kita buat agar bisa terus kita perbaiki hingga tingkat keberhasilannya terus mengalami peningkatan. Wah, nanti setelah presentasi bakal dijawab semua nih pertanyaannya. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh dititip-titip dulu ya di kolom chat. Mumpung lagi kepikiran gitu. Takutnya kan sekarang kepikiran mau bertanya terus gak dicatat, nanti pas sesi pertanyaan lupa gitu. Aku tadi mau nanya apa ya? Sebentar ya. Siap. Santai Mas Bambi. Hypnowriting, copywriting. Sebentar. Mas Dadang, Mas Bambi, nanti juga bahas dong tentang element of surprise. Itu bagus tuh yang kemarin tuh. Iya. Filosofi main sulap. Nah, ini request lainnya ya Mas Bambi ya. Filosofi main sulap itu keren banget sih. Mohon disampaikan di forum ini. Element of surprise benar-benar bikin kita kaget tuh kemarin Mas Bambi tuh. Pas kita lagi duduk, dia bikin sesuatu lah pokoknya yang ngagetin. Ini teman-teman peserta udah masuk grup sharing semua kan Mas? Kalau yang belum masuk tadi ada linknya tuh, link weekend sharing. Gimana kita tuh tiap minggu ini weekend sharing, teman-teman yang partisipan webinar hari ini udah masuk ini semua kan, grup WA weekend sharing kan. Jadi kita tuh berusaha untuk rutin setiap minggu bakal ada yang sharing-sharing seperti ini. Nah, minggu ini kita bahas hypnowriting ya, bagaimana menulis tulisan jualan atau copywriting dengan sedikit ilmu hipnosis. Terus kalau jadi minggu depan kita bakal buka kelas ekspor. Jadi teman-teman yang pengen usaha keluar gitu, pengen ekspor, minggu depan kita bahas yang panduan dasar-dasarnya dan dengan mentor atau praktisi bisnis yang sudah teruji ya, sudah pemain ekspor gitu. Kebetulan saya juga bikin brand sama dia untuk main di Etsy ya. Mungkin teman-teman pernah dengar Etsy itu marketplace di Amerika Serikat. Jadi kita bisa jual retail ke sana. Nah, itu untuk minggu depan.
kita fokus ini dulu nih. Copywriting, hypnowriting buat jualannya. Udah ada basicnya, baru kita bisa jual apa aja enak ya Mas Adam. Basic hypnowriting. Mana sih Mas Bimbinya masih keluar? Keluar lagi ya? Iya masih. Minggu depan pastiin itu ya Mas ya, sinyalnya oke. Oh, minggu depan aku udah janji di coffee shop kita di Sinergi, mungkin relasi. mungkin sinergi atau relasi. Tergantung Ya udah. aku. Di kolektif juga bisa di Jogja. Teman-teman di sini yang dari Jogja siapa aja nih? Itu Mas Adi tuh, Mas Adi dari Jogja. Mas Adi ya yang di Sewan ya Mas? Sewan Bantul atau di mana Mas? Gimana? Mas Adi di mana Jogjanya Mas? Di Bantul. Parangtritis, Jalan Parangtritis ya? Jalan Paris ya. Dari isi Mas? Masih lewat lagi terus. Oh, lewat lagi terus. Ya. Sebelum pasar Gapusan. Oh, tahu. Ya. Siapa lagi nih yang dari Jogja nih? Kalau Kang Iwan nih dari Tasik ya Kang? Kang Iwan. Yes. Gimana Pak Irfan? Sambil nunggu boleh nanya? Boleh. Sangat boleh dong. Silakan nanya nih Pak Irfan, Mas Irfan atau Pak Irfan. Silakan Mas atau Pak, silakan bertanya. Dah, tunggu sebentar, 3 menit. Ini sekalian live di YouTube ya Mas? Oh bukan ya? Ubah. Kira sekalian live di YouTube. Di landing page itu tombol WA yang kalau di scroll nggak ikut scroll itu apa ya? Floating button namanya. Tombol mengambang. Itu kalau di Berdu namanya floating button, kalau di WordPress namanya ya sama sih kayaknya, lupa karena sangat jarang pakai itu. Berarti settingnya di ini ya Mas, ketika kita setting tombol call to action di WordPress, terus dibikin floating gitu ya Mas? Iya ada. Kalau di WordPress sudah ada. Halo. Di elemen bentar saya cek ya. Kalau di Mas Bambi udah tuh BTW. Mas Bambi langsung ubah ke Smart Friend ya Mas. Oke, wait Mas, wait. Sip. Kalau kurang kita tambahin nanti. Waduh. Kita udah siapin soalnya. Ampun Mas. My shit. Oke, bisa lanjut nih Mas Bimbi? Bentar Mas. Oke. Kenceng ya Smart Friend di sana ya. Iya, karena memang sinar Mas Iya, ya katanya. kan daerahnya harus. Ikutilah jejak saya dan Pak Hari, kami pakai Telkomsel dan aman. Iya ini mohon maaf nih. Kalau udah aman itu aja Mas. Open cam aja nggak apa-apa. Oke, wait Mas, bentar.
Ini sebenarnya ini kayaknya proses nih, Mas. Oke. Oke, sebentar. Mas Adam nih baru rilis video ya, Mas? Wickets Academy ya? Ini kebetulan dapat apa namanya wifi-nya dibenerin sama temanku. Ini bisa nih kayaknya, Mas. Oke, kayaknya bisa, Mas. Ini soalnya apa namanya masuk ke smartphone-nya juga ada kendala ini. Bentar, Mas. Tapi yang di sini udah bisa, Mas? Iya, lancar. Suaranya Udah aman. bisa ya? Lancar ya? Oh ya udah lanjut dulu, Mas. Oke, mau open cam? Boleh dong. Oke. Yap. Aduh, mohon maaf nih teman-teman. Aduh. Jadi kok panas ya? Oke, tadi ada pertanyaan ya? Atau mau langsung dulu? Langsung dulu aja, Mas. Nanti kita Langsung dulu ya. pertanyaannya baru kita balas satu-satu. Oke. Nah, terus aku lanjutin. Mohon maaf teman-teman, ini ada gangguan sebentar tadi. Aduh, nggak nyaman jadi. Oke, mari kita buat nyaman lagi. Tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut. Ya, filter kritis yang tadi ya, untuk apa namanya mengkritisi semua informasi yang masuk dalam indera kita. Alarm atau filter kritis ini yang berbunyi ketika orang lain tuh menawarkan sesuatu, menjual sama kita, atau yang bersifat mensuges. Contohnya, namanya juga jualan, masa sih nggak mungkin kayaknya mahal. Itu namanya barrier ya. Jadi sejenis kalau dalam ilmunya Bosman Mardigu itu mengcanceling alam bawah sadarnya sendiri. Kalau untuk menuju ke arah sukses itu misalnya gini, aku punya mimpi beli rumah harganya 3 miliar. Terus beli mobil Shelby Cobra GT500 itu harga misalnya 4 miliar. Terus ada yang meng-cancel itu. Orang terdekat meng-cancel itu. Misalnya dari keluarga atau teman-teman. Nggak mungkin tuh. Masa sih? Itu namanya canceling. Itu bahaya ya, guys. Buat diri kita sendiri itu bahaya ya. Meng-cancel apapun. Apalagi meng-cancel mimpi yang ada di depan kita. Kita mau meraih mimpi itu tapi di-cancel sama diri kita sendiri itu bahaya. Misalnya kita mau meraih mimpi mobil yang harga 1 miliar aja, kita masih berpikir, masa sih aku bisa mencapai itu? Nah, itu sudah meng-cancel. Jadi mimpi kita nggak bakal nyampe dan nggak bakal terwujud, karena sudah meng-cancel. Walaupun doanya mau segila-gilanya, tetap pemikiran kita yang meng-cancel itu. Gitu. Walaupun juga Tuhan akan merestui atau akan merestui jalan kita untuk mencapai mimpi kita, itu pada akhirnya alam bawah sadar juga harusnya kan membantu. Jadi harus satu frekuensi semuanya. Ada frekuensi abundance seperti frekuensi yang sering saya dengar ya setiap malamnya sebelum tidur. Itu. Jadi bila pikiran kita kritis seperti ini muncul, maka informasi tidak dapat diterima dan diserap secara utuh. Betul. Kalau misalkan dikritisi sendiri,
informasi untuk diri kita, baik diri kita maupun orang lain itu susah diserapnya karena alam bawah sadarnya atau bahasa kerennya adalah subconscious mind. Waduh. Itu dikritisin sendiri. Jadi di barrier, ditahan sendiri, ada dikasih pagar sendiri. Jadinya kita mau keluar dari filter itu ya nggak bisa karena kita yang magerin sendiri. Tapi kalau misalkan jawabannya begini, misalnya tadi bilang efeknya kalau akhirnya orang nggak tertarik dengan penawaran kita, orang tidak membeli penawaran kita. Lain cerita bila hal menembus atau melewati filter kritisnya. Jadi kalau misalkan orang membuka diri, membuka pikiran, membuka hati untuk menerima informasi, dia akan kebanyakan bisa menjawab ya. Wah bener juga nih. Berarti kalau misalkan udah ada jawaban bener juga, berarti sudah trans suggestion atau dalam artinya itu sedikit sugestibilitas atau gelombang otak kita membuka, sudah terbuka pintunya, gelombangnya, terus informasi baik masuk, diterima, bisa dijawab dengan wah bener juga nih, atau wah menarik banget nih. Kayak misalnya WIC-Ads sekarang sedang meluncurkan program akademi buat teman-teman UMKM, baik yang UMKM ataupun yang membutuhkan ilmu. Itu misalnya ada yang mengkritis atau ada yang memberikan barrier di pikirannya, itu bisa jadi dengan barrier contoh misalnya Mas Adam dan teman-teman WIC-Ads memberikan pelatihan secara online atau berbasis digital itu dengan harga yang miring misalnya. Kok di luar sana tinggi ya, misalnya gitu. Dalam hati teman-teman di luar sana tinggi, kok Mas Adam WIC-Ads ngasihnya miring nih. Ah, masa sih bisa diajarin secara lengkap? Nah, masa sihnya ini sudah meng-cancel. Jadi tidak yakin. Itu yang bikin diri kita selalu terhambat untuk maju. Diri kita aja terhambat untuk maju karena kita sendiri. Gimana bisnisnya? Gitu. Jadi mau ngiklan sekeren apapun, tapi kalau kita nggak yakin kalau iklan itu maju, tetap nggak maju nanti. Bisa boncos nanti, ya kan? 1 juta, 2 juta boncos buat saya aja. Oke Mas Dadang, boleh dilanjut. Nah, akhirnya mereka pun mengikuti saran kita untuk bersedia membeli apa yang kita tawarkan. Metode hypnowriting bertujuan membuat tulisan yang bisa menembus filter kritis pembacanya sehingga bisa menerima informasi yang kita sampaikan tanpa dikritis. Bukan untuk menghilangkan kemampuan berpikir kritis, bukan, namun untuk membantu mereka menyerap informasi yang kita sampaikan secara keseluruhan. Jadi ya itu tadi. Contoh kalau setengah-setengah baca iklan, makanya iklan tuh misalnya gini. Misalnya teman-teman di sini mendengarkan saya memberikan iklan yang sedikit masuk akal. Yang masuk akal sih. Saya mau ngasih iklan segelintir kalimat aja. Belajar hipnosis, mau belajar hipnosis atau mau belajar hypnowriting. Itu aja iklannya. Pasti ada pertanyaan muncul. Berapa ya harganya? Mau dong, mau yang dua-duanya dong, mau 1, mau 2. Nah, di situ iklannya aku tulis klik di bawah ini atau klik informasi selengkapnya. Mau belajar hipnosis atau hypnowriting. Bisa ditambahin lagi, kalau kamu memang mau klik di sini bisa. Ntar saya bisa hapus lagi itu kata-kata kalau emang mau, saya ganti lagi dengan kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, hypnotic writing apa ya? Semua tulisan yang menarik perhatian Anda. Semua tulisan yang membangun fokus Anda dan semua tulisan yang mengarahkan Anda untuk mengikuti anjuran penulis. Anjuran penulis sama dengan instruksi dari seorang
pelaku hipnosis atau hipnotis. Jadi kalau dalam panggung atau terapi, baik panggung atau terapi, nah ini bisa ditarik kata-katanya, kalimatnya untuk ditulis, ditaruh di bahasa iklan. Contoh kalau di panggung saya begini nih, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan saya, dengarkan sugesti saya. Saya akan memberikan sugesti positif ke dalam pikiran Anda. Dan sugesti itu adalah Anda akan yakin membeli produk Week Ads. Kalau tidak yakin, jangan berpikir. Ya, gitu. Salah satu contohnya. Dan rumus inti hypnotic writing. Ternyata nggak hanya matematika aja yang butuh rumus. Jadi sebenarnya memang hypnotic writing atau hypno writing itu membutuhkan rumus. Rumusnya tertentu jelas. Tenang aja. Jadi rumus ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kamu ya. Pokoknya jelas. Beda dengan rumus Pythagoras atau matematika, fisika dan yang lainnya. Gitu. Dalam dunia nyata dan bisa diaplikasikan. Contohnya harus ada tujuannya, riset dulu, kreatif itu juga bagus. Wajib sih, pertajam tulisannya, harus ada tesnya. Pengujian. Nah, tujuannya mau apa nih? Tujuannya untuk iklan. Oke, tujuannya untuk iklan. Terus iklannya mau ngapain gitu. Iklannya mau iklan apa dulu nih? Misalnya untuk branding awareness juga bisa, untuk brand doang, untuk langsung ke titik jualan apa yang udah dikasih paham, apa dikasih informasi dari Mas Adam dan Mas Dadang, itu bisa. Atau mau kemana? Nah kan butuh yang nomor 2, riset, dan riset. Risetnya bagaimana sih caranya? Nah ini dia. Caranya riset itu sebenarnya gampang ya, caranya riset. Gimana sih? Nah sekarang misalnya produknya apa? Ada salah satu produk teman-teman di sini yang bisa aku jadiin contoh mungkin? Bisa dijelasin? Kopi Gayo, Mas. Kemasan Kopi Gayo ya? gram. Oke, Kopi Gayo. Kopi Gayo ada nama brandnya, Mas Dadang? Apa ya nama brandnya? Kopi Gayo aja. Kopi Gayo aja ya? Gayo gitu. Oke. Contoh nih ya, contoh. Contoh ya, dikasih Ya. contoh Kopi Gayo. Kopi Gayo yang mau jualannya kan kopinya nih. Yang dijual kan kopinya, bubuk kopinya, atau green bean-nya, atau yang turunannya Kopi Gayo yang dijual kan pasti banyak tuh nanti. Nah, misalnya mau dijualnya memang kopinya nih yang buat diminum. Kopi Gayo siap seduh. Misalnya gitu. Siap seduh berarti pasti pikiran alam bawah sadar kita sudah menuju ke bubuk. Nah, tapi kalau misalkan Kopi Gayo di sini Kopi Gayo green bean, beans Kopi Gayo bean. Itu berarti harus di apa namanya? Di roasting ya. Oke ya. Seperti itu ya, aku nggak terlalu paham tentang kopi sih memang. Sedikit banyak aja. Maaf. Nah, ketika riset, oh ya Kopi Gayonya produknya misalnya tadi bubuk. Kopi Gayonya bubuk, berarti kan siap saji ya, siap tinggal dibikin lagi, siap ada prosesnya. Riset, tujuan risetnya kita mau langsung dipakai orang si kopinya ini, atau orang membeli harus pakai proses lagi, proses yang harus di apa namanya beansnya harus di apa itu namanya tuh di roasting apa di mana ya dijadikan bubuk lagi ya. Nah dan sebagainya. Kalau misalkan mau lebih cepat, jadi bisa ada biasanya teman-teman yang menjual kopi bubuk dari green bean-nya, terus dijual bubuknya atau langsung dijual sachet-nya yang sudah sama gulanya. Nah itu nanti risetnya dari situ. Penjualannya kemana? Nah, yang pengennya ditujukan kemana? Terus, nah kita ngomong nih, yang punya produk, misalnya Bambi punya produk Kopi Gayo, ya Bambi ngaca. Kita ngomong, Mas, saya boleh nggak? Atau saya boleh nawarin, terserah bahasanya ya, nanti saya benerin. Saya boleh nawarin Kopi Gayo? Ini enak loh Mas.
ada kandungannya ini, misalnya. Rasanya begini, ada lemonnya mas, ada asam-asamnya. Nah itu dicatat, risetnya gitu, dicatat dulu. Apa aja nih keunggulan si kopi gayonya nih. Dicatat sambil ngaca. Nah, kenapa sambil ngaca? Karena kita menjual produk. Nah, yang kita jual ya kita, yang menjual adalah kita, yang menerima ya adalah kita. Yang menerima adalah kita. Maksudnya gimana nih? Kalau di kaca kan yang menerima kita. Jadi kita menjual ke kita, Bambi menjual ke Bambi si kopi. Jadi Bambi ngejual kopi sama Bambi. Bambi ngejual kopi sama Bambi, gimana caranya si Bambi yang ada di kaca mau beli? Caranya gimana? Ya, itu tadi. Kalau kita memang suka sama kopinya, kenapa kita beli kopi? Kita memang suka sama produknya, lalu dijadikan brand, di rebranding menjadi Kopi Gayo. Kenapa harus bubuk atau beans Kopi Gayo yang diproduksi? Kenapa yang nggak lain? Kan kenapa yang nggak lainnya? Kan kita yang butuh nih, kita butuh untuk dijual. Nah, itu tadi. Nanti kita sebagai, kenapa harus ngaca, kita sebagai pembeli juga. Jadi kita harus belajar. Nggak harus product knowledge yang dipelajarin ya. Tapi kita harus belajar, kita sebagai pembeli si kopinya. Jadi mohon maaf kayak agak ada sejenis percuma ya kalau misalkan kita punya produk yang kita suka gitu. Kita udah yakin nih mau ngejual, pas dijual, kok udah diiklanin kok yang beli dikit banget ya. Iklannya udah bagus nih, kok yang beli dikit. Apa nih? Kenapa nih yang faktornya apa nih selain apa namanya target marketnya yang udah dapat gitu. Oh, ternyata bahasanya nih. Bahasanya dilihat kita sendiri suka pakai bahasa baku atau bahasa sehari-hari. Nah, biasanya manusia cenderung lebih suka pakai bahasa sehari-hari. Kenapa sih? Kalau kamu pakai bahasa formal nih, saya misalnya contoh jualan oat drips ini ya. Apa namanya? Liquid. Aku jualan oat drips. Kalau misalkan aku ngejualinnya gini gimana? Halo teman-teman yang ada di luar sana, saya ingin menjual liquid vapor dengan judul atau dengan nama oat drips. Oat drips ini rasanya seperti menelan jahe. Misalnya begitu. Rasanya seperti menelan jahe, segar dan fresh. Gimana? Tapi kalau begini, hai guys, ketemu lagi sama Bambi. Bambi tuh mau jualan. Bambi mau nawarin kamu. Bambi mau nawarin liquid vapor, judulnya oat drips. Yang punya oat drips. Rasanya agak kejahe-jahean sih. Terus cuma 3 mg kok nikotinnya. Harganya cuma 100.000. Nggak tinggi kan? Rendah lah. Gas aja dibeli, dicobain. Kalau nggak coba, nggak akan bisa nikmatin kok. Jadi bahasa sehari-hari dengan bahasa formal atau baku, itu bisa menentukan si pembeli bakal membeli atau tidak. Jadi kalau bagi teman-teman yang sudah terbiasa dengan bahasa baku yang dipercaya itu bahasa baku itu adalah bahasa yang sopan, sebenarnya enggak juga. Enggak membuat si pembelinya untuk mau membeli. Bahkan kebanyakan om-om, tante, bapak, ibu, kakak itu lebih suka bahasa sehari-hari sesuai dengan pengalaman saya. Saya waktu itu menerapi banyak klien yang usianya jauh di atas saya. Itu mereka lebih nyaman dengan bahasa sehari-harinya saya. Kan aneh kan? Padahal mereka umurnya udah 40, 45, 50, 55, 60 gitu. Lebih suka bahasa sehari-harinya saya daripada bahasa sehari-harinya teman saya. Kalau dalam real itu ketemunya
secara fisik teman saya pakai kemeja, gitu kan. Kemejanya sampai sini nih, rapi, sepatu pantofel, celana bahan bagus, rapi itu bagus. Saya cuman kaosan, celana jeans, sepatunya kelihatan, terus casual lah. Nah, dengan yang casual, dengan yang casual, dandan casual atau dandan secara formal, malah cenderung teman-teman klien itu lebih suka kita yang casual. Karena apa? Dilihatnya sudah santai, dilihatnya sudah membuat nyaman gitu. Membuat nyaman dalam arti kita harus dandan apa berperformance itu kita sendiri ngeliatnya nyaman ya, jangan sampai nabrak-nabrak terus nggak pada tempatnya, misalnya dandannya funky banget tapi untuk terapi ya nggak juga gitu juga sih, atau ngebos banget untuk terapi nggak gitu juga sih. Itu riset ya. Terus kreatif itu dalam pemilihan bahasa, pemilihan kalimat gitu. Kembali lagi ke riset tadi, pemilihan bahasa, pemilihan kalimat, balik ke riset yang tadi, kita harus ngelemparin bahasa iklan kita ke diri kita sendiri. Itu gimana kalau kita yang beli produk kita sendiri, kita mau beli nggak nih? Kalau kita memang mau beli, harus jujur gitu, harus jujur. Kita mau beli nggak pakai produk kita sendiri ini? Kita mau beli nggak? Misalnya kita udah nyiapin, misalnya harga kopi gayonya 50.000, terus kita udah nyiapin uang 50.000 gitu. Udah nyiapin uang 50.000, terus ya udah, kita mau beli produk kita sendiri nggak nih? Kalau kita mau beli produk kita sendiri, uang 50.000 kita bayar produk kita kita minum. Kalau mau gitu. Kalau misalkan masih ragu-ragu, berarti ada problem di situ. Bahasa iklannya bagaimana? Gitu. Nanti jadi caranya ngebalikin ke diri kita sendiri dulu. Nanti baru setelah kita sudah ngerasa oke, coba orang-orang terdekat kita. Jadi sebelum beriklan, mungkin saran baik dari saya, orang-orang terdekat kita ditunjukin dulu. Kalau aku bikin bahasa iklan seperti ini, menurut kamu gimana? Kamu mau beli nggak? Nah, untuk bahasa iklan, hindari kata tidak. Hindari kata enggak. Misalnya, tak contohin ke Mas Adam. Mas Adam, halo. Halo, halo. Mas Adam. Mas Adam suka nge-vape atau ngerokok, Mas Adam? Saya kebetulan rokok, Mas. Gimana, Mas? Rokok. Belum pernah nyobain vapor? Pernah, cuman ngerasa kurang cocok. Ngerasa kurang cocok? Iya. Harus pendekatan berarti ya. Nih, Mas Adam. Aku punya produk vapor. Yang satu Aegis Boost, yang satu liquidnya. Mas Adam kan ngerokok nih. Nah, aku mau nawarin nih Mas Adam. Mau nawarin ke Mas Adam. Vapor pot Aegis Boost second harganya 200.000 aja. Aku kasih liquidnya Outdrips seharga sekitar 180.000. Kira-kira Mas Adam mau nyobain dulu atau tetap dirokok aja? Tetap dirokok aja. Yakin Mas? Yakin dong. Yakin ya? Iya. Kalau Mas Adam tetap dirokok aja, gimana kalau misalkan aku kasih dulu produk Aegis Boostku buat Mas Adam. Siapa tahu Mas Adam mau nyobain. Plus aku kasih juga liquidnya. Dicobain dulu sampai ngerasa cocok. Atau tetap mau dirokoknya? Wah. Kalau dikasih dulu ya boleh, kita cicip dulu kan. Dikasih dulu kan? Yes. Berarti akan nyobain dong? Akan nyobain. Akan nyobain. Kalau beli dulu pasti tetap dirokoknya. Tetap dirokoknya. Dirokoknya kalau beli dulu ya. Berarti sekarang aku kasih tawarannya itu Mas Adam. Mas Adam aku kasih nih Aegis Boost-nya plus liquidnya. Dicobain dulu, rokoknya disimpan dulu. Gimana? Mau pilih rokoknya biasanya atau nyobain liquidnya sama vapor?
nyobain dulu. Oke. Nah, akhirnya yang Mas Adam punya barrier, ketembus deh tuh barrier. Dengan Mas Adam mau nyobain, gitulah teman-teman. Jadi Mas Adam salah satu tipikal teman yang punya karakter dia bisa menanamkan barrier kapanpun dia mau. Nah, ada yang hambatan atau ada barrier yang sudah dia pasang di depan. Kalau misalnya salah satunya misalnya teman-teman ada salah satu teman atau kolega atau siapapun yang cerita gitu sama Mas Adam, misalnya tentang sesuatu hal yang informatif misalnya. Tapi Mas Adam ngerasa ini yakin sudah terbukti. Walaupun itu dikasih, pasti Mas Adam pun tidak akan menerima karena sudah ada barrier-nya. Mungkin seperti itu Mas Adam yang aku baca. Iya, betul. Pokoknya itu terjadi berubah total tuh sejak kenal copywriting aja sih. Kan awalnya copywriter nih, sejak tahu ada informasi, ada ilmu tentang itu, mulai itu tidak termakan lagi sama godaan-godaan diskon atau godaan-godaan kalimat promosi apapun. Nah, dan masuk ke berbagai hal pada akhirnya gitu, bukan dalam konteks iklan aja, tapi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia. Jadi memang pentingnya di situ, teman-teman. Jadi Mas Adam aja udah ngerasain, oh ternyata bahasa iklan aja seperti ini. Kalau bahasa iklan bisa seperti ini, berarti di kehidupan kita bisa. Itu Mas Adam udah bisa lakuin sendiri. Nah, terus pertajam tulisannya, kembali ke riset, pengujian setelah riset. Gitu. Oke, Mas Dadang minta digeser. 5 rumus di atas yang bakal kita bahas satu persatu di sini. Yoi, tujuannya yang tadi, ya kan, udah dibahas tuh. Bandingkan kalau kita punya tujuan naik motor ke tempat yang udah pasti jalannya terarah. Kalau misalkan waktu bisa diatur dengan baik, untuk tuliskan, tentukan tujuan kamu. Misalnya dengan menulis tulisan ini, saya pengen penjualan naik 100%. Nah, itu salah satu mimpi. Jadi mimpinya saya mau penjualan 100%. Udah semangat, nanti dalam pikirannya, masa sih bisa? Di cancel lagi dong. Setelah di cancel nggak bisa 100% dong nantinya. Gitu. Untuk membuat suatu tulisan kamu sangat membutuhkan yang namanya tujuan. Kenapa? Coba bayangin deh ilustrasinya kayak gini. Pergi naik motor, nggak tahu kemana, alhasil jalan ya kayak orang linglung, belok kanan, belok kiri, biasa aja. Apakah bisa sampai ke suatu tempat? Bisa, tapi lama banget. Ya, bisa jadi seperti itu karena nggak ada tujuannya. Tapi kalau sudah ada tujuannya, apa tujuannya sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Misalnya, saya dari rumah yang di Jogja, misalnya mau ke tempat Mas Adam atau pulang dari rumahnya Mas Adam misalnya. Ya udah, di jalan naik motor, mengendarai motor, udah tahu jalannya nih. Nah, alam bawah sadar kita yang menggiring kita untuk pulang dengan sendirinya. Pasti pernah dong teman-teman, kalau teman-teman udah pernah rasain, tiba-tiba udah nyampe sini aja nih. Tiba-tiba udah pulang aja nih. Nah, ya itu alam bawah sadar yang gerakin. Gitu. Karena sudah terbiasa. Tapi kalau misalkan belum terbiasa dengan tujuan pulang, pasti akan mencari jalan-jalan terdekat atau berlari lebih kencang lagi. Gitu. Nah, dengan tujuan ini harus fokus dan membuat outline yang bisa menaikkan penjualan. Menulis secara spesifik tujuan kamu sama dengan mempermudah kamu untuk membuat kerangka tulisan. Jadi yang tadi itu ditulis dulu, membantu kamu biar nggak keluar batas. Makanya ditulis dulu, supaya nggak keluar batas, ditulis dulu, ini bener nggak sih? Ini kalau misalkan aku tulis kayak gini, iklannya aku suka nggak sih sama produknya ketika tulis iklannya sudah seperti ini. Riset yang tadi ya, ada beberapa hal yang harus
dilakukan pada tahap ini? Minta tolong Mas Dadang. Nah, ini yang tadi pahami produk atau jasanya. Saya pernah melayani penjualan dengan produk CD, yaitu musik terapi. Dia aja nggak ngerti di sini. Di sini Masnya tuh nggak ngerti musik terapi itu kayak gimana. Terus ada yang nanya deh gitu. Mas, Mbak, terapi musik itu musiknya gimana? Kayak musik-musik klasik gitu ya. Nah, dijawabnya, aduh mati gue. Gue sendiri nggak ngerti nih musik terapi kayak gimana. Nah, itu tuh. Jadi produknya sendiri dia nggak ngerti. Udah jualan tapi ditanyain kebingungan. Nah, ini bahaya juga nih. Pahami target marketnya. Ini pasti nih. Ini sudah diajarin di Week Ads nih. Target marketnya seperti apa. Gitu kan. Nah, keluar dari ego Anda, masuklah ke dalam ego pembaca yang tadi saya sampaikan. Jadi harus ngelihat, kita harus ngaca gitu, sebelum kita lemparin ke pembaca atau teman-teman yang membaca iklan kita. Kita harus ngaca nih, kita aja mau nggak nih, kita sendiri mau nggak nih produk kita beli sendiri gitu. Kalau misalkan kita belum mau, berarti ada yang salah di tulisannya, di tulisan iklannya. Gitu. Terus fakta berdasarkan riset, jangan pernah berbohong. Nah, itu dia, harus jujur ya. Jadi teman-teman harus jujur. Jadi jangan bohongin diri sendiri. Jadi jangan apa ya? Ya manipulasi ya. Iya, membohongi diri sendiri itu tadi. Gitu. Jasa yang kamu jual, misalnya nih kita baik-baikin banget produk yang kita jual, terus akhirnya pas pelanggan coba, oh malah nggak bagus nih produknya. Nah, itu. Jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau, kita harus menjual dengan jujur. Karena ketika kita menjual dengan jujur, bahasa iklan kita pasti akan jujur diri kita. Jadi kalau misalkan kita sedikit memanipulasi, nanti rating bintangnya jadi berkurang deh. Misalnya untuk di marketplace, kalau misalkan buat di Facebook Ads, itu nanti wah lebih bahaya lagi nih. Bisa di di komen habis-habisan ntar di sosial media, baik Facebook maupun Instagram. Nanti kembali lagi ya, keluarlah dari ego Anda, masuklah ke dalam ego pembaca, dan jujur dengan produknya sendiri. Gitu. Harus jujur dengan penjelasannya, informasi tentang produk, dan yang lain-lainnya. Supaya kalau kita sudah jujur, jadi di sini nggak hanya aku tekankan lagi, jadi nggak hanya mungkin semata-mata berbisnis ya. Kita berbisnis juga, alam semesta juga, kita harus minta alam semesta untuk mendukung kita dalam bisnis kita. Caranya, faktornya, ada beberapa faktor yang harus diperbaiki tadi. Misalnya, konkretnya sih yang saya pelajari adalah hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan keluarga, hubungan baik dengan orang yang kita cintai, berbagi, jujur. Nah, jujur dan berbagi itu tadi. Nah, ketika kita sudah melakukan hal itu, terus kita mempunyai pikiran yang baik untuk maju, otomatis energi positif yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran itu menarik semuanya di bahasa iklan kita. Bahasa iklan kita sedikit nyeleneh aja, kalau kita sudah yakin, itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak yakin, dengan ada barrier tadi, masa sih dan sebagainya, itu juga kesulitan terjadi. Gitu. Monggo Mas Dadang, minta tolong digeser. Sama kreatif yang tadi ya. Teruslah menulis menurut pakar hypnotic writing, wadaw. Menurut pakar hypnotic writing, ketika menulis pikiran kita terbelah menjadi dua. Iya, benar. Dan Joe Vitale, sang pakar, menyebutnya dengan sang penulis dan sang editor. Pada tahap awal memang memanfaatkanlah sang penulis untuk terus menulis. Hiraukan saja sang editor, apapun yang terjadi, menulislah. Nah,
Sama yang aku tadi kasih tahu, dicoba terus, di riset terus, ini bener nggak sih? Gitu. Headline penarik perhatian. Headline adalah segalanya. Betul. Penentu tindakan calon pelanggan dalam waktu 3 detik aja. Setelah membaca headline dalam 3 detik, apa yang akan calon pelanggan lakukan? Berlalu begitu aja atau berubah menjadi membeli. Gitu. Jadi headline. Jadi ada yang 3 detik, ada yang 7 detik, ada yang 5 detik. Jadi kalau bisa, saran dari Bambi buat teman-teman, kalau bisa bikin headline-nya jangan terlalu panjang. Jadi contohnya yang tadi nih, mau belajar hipnosis atau belajar hypnowriting. Kalau nggak mau, juga nggak apa-apa. Dah, nanti si pembaca yang membutuhkan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, ini nggak dibaca. Mau belajar hipnosis atau hypnowriting, klik aja di sini selengkapnya. Diklik nanti sama dia. Deng. Karena dia butuh hypnowriting. Karena di dalam hypnowriting ada ilmu hipnosis dan sebagainya. Itu tadi misalnya. Atau kita coba dengan kopi bubuk gayo atau green bean. Kamu suka kopi bubuk atau kamu suka berproses dari mulai bijinya. Misalnya gitu. Kita punya brand dengan judul misalnya Kopi Gayo atau Kopi Gayo, kopi susu, kopi bubuk dan kopi dengan beans kopinya, atau gimana menurut teman-teman? Teman-teman bisa lebih, saya rasa sudah bisa lebih baik ya untuk menjelaskan produknya masing-masing. Tapi kalau misalkan butuh bantuan mengenai bagaimana cara menulis iklan dengan baik, itu tadi riset, terus tujuannya apa, nanti udah keluar sendiri itu. Jadi ada penjabarannya. Setelah menjabarkan, dijadikan bahasa iklan, dilihat sendiri. Kalau kitanya mau beli, berarti kita mau beli, iklannya bagus. Kalau kitanya masih ragu-ragu, dicoba lagi atau enggak, dites, diuji dulu sama orang-orang terdekat. 1-2 orang itu sudah it's okay, nggak apa-apa. Jangan terlalu banyak, nanti kelamaan nanti iklan. Sampaikan satu pesan, manusia itu pelupa. Jadi terlalu banyak kalimat yang kamu janjikan atau jejalkan dalam iklan, yang diingat paling hanya cuma 1 atau 2 pesan. Jadi masukin 1 pesan aja dalam iklan kamu. 1 iklan ini yang paling penting. Inti yang paling penting. Nah itu tadi. Jadi misalnya, kamu mau ngiklan, atau kamu mau jago ngiklan, itu bisa jadi. Kamu mau jago ngiklan, atau kamu mau belajar iklan dari 0 sampai bisa, atau nggak cuma 100 juta yang kamu dapat, bahkan 5 miliar kamu bisa dapat. Atau bisnis kamu mau berkembang, nggak perlu kamu yang iklan. Bisnis kamu mau maju, nggak perlu kamu yang iklan. Ads aja. Pemicu tindakan atau rasa sakit sampai rasa senang. Nah ini, orang membeli karena didorong oleh 2 hal, yaitu rasa sakit dan rasa senang. Rasa sakit menunjukkan masalah yang dialami oleh calon target market kita, sedangkan rasa senang menunjukkan kebanggaan calon target market kita. Minta tolong Mas Dadang digeser. Didorong rasa sakit, nah ini nih. Seru nih didorong rasa sakit. Kamu iklan boncos terus, dah itu aja. Kamu iklan boncos terus, berarti kan
kalau misalkan mau ditambahin kalimatnya, kalau nggak mau boncos, sama kita aja, sama Wicked aja. Atau di PHP-in mentor iklan kamu. Nah, berarti di PHP-in mentor iklan kamu. Berarti orang yang menawarkan dengan kalimat iklan seperti ini, berarti sudah paham apa yang dia jual. Yang dijual kan berarti kan akan mementoring teman-teman untuk bisa beriklan dengan baik dari nol sampai bisa. Gitu. Atau nih udah bayar mahal tapi nggak diajarin sampai bisa, misalnya gitu. Apa? Udah bayar tinggi tapi cuma dinasehatin aja, gitu. Misalnya gitu. Atau teman-teman sering memanggil Anda boncos. Teman-teman sering memanggil Anda boncel atau kurcaci. Nah, ini kan untuk obat peninggi badan. Misalnya, emangnya kamu mau terus dipanggil kurcaci? Apa? Emangnya kamu mau terus dipanggil boncel? Atau yakin tinggi kamu cuman maunya segitu aja? Atau banyak hal yang didorong dengan rasa sakit, didorong dengan rasa kita menerimanya, wah ini rese juga nih iklan nih, kena nih gue nih. Nah itu rasa sakit tuh. Kalau didorong dengan rasa senang, kamu lebih percaya diri kalau kamu punya badan yang tingginya proporsional dong. Atau kamu lebih pede dong pastinya kalau tinggi badan kamu proporsional. Atau kalau kamu lebih tinggi, kamu bisa bantu istri kamu buat ngambil sesuatu yang di atas lemari. Atau gimana? Banyak hal yang bisa kita jadikan bahasa iklan yang menarik. Bahkan bisa lebih menarik lagi. Gitu. Atau bayangin deh, kamu belajar iklan, diajarin sampai cuan. Bayangkan. Pasti si pembaca bakal ngebayangin, iya juga nih kalau misalkan gue diajarin iklan sampai gue bisa dapetin duit, atau bisa closing banyak nih, berarti ini yoi nih, ini berarti bagus nih, gitu. Nggak cuma janji manis dan sebagainya, atau nggak perlu bayar tinggi, nggak perlu bayar mahal cara ngiklan, tapi kamu bisa konsultasi terus, misalnya gitu. Kamu nggak perlu membayar tinggi, tapi kamu bisa konsultasi untuk iklan, gas aja, klik di sini, misalnya gitu. Macam-macam sih sebenarnya bahasa iklan, karena sejatinya manusia itu bisa menerima hal yang menurut dia baik, atau menerima hal yang sudah di depan mata, apa yang sudah disajikan di sosial media dengan publik ya, disebar ke sosial media. Terus biasanya itu mau bahasanya nyeleneh sedikit pasti bisa diterima dengan baik. Baik itu didorong sama rasa sakit atau rasa senang, itu pasti diterima dengan baik. Karena itu sudah dipublish, sudah ada di media gitu. Kecuali cuman lewat tulisan apa lewat verbal kita ngobrol kayak gini. Itu ada yang komen, ada yang aku nggak suka nih dia ngomong kayak gini, banyak hal. Dan misalnya ditambahin sama apa tuh namanya tuh, gambar ya, ditambahin sama gambar. Nah kalau bisa teman-teman, saran saya, teman-teman nggak perlu ngelihat gambarnya itu apa, tapi teman-teman melihat isi dari bahasa iklannya. Bagusnya lagi, si gambar sudah bisa membuat iklan itu berbicara tanpa harus pakai kata-kata. Itu yang keren banget. Itu keren banget. Jadi hanya foto atau hanya video tanpa ada penjelasan, tanpa ada edukasi, itu sudah mewakili. Itu yang gila kerennya. Itu dahsyat pasti iklannya.
Jadi tanpa harus ada bahasa verbal atau tertulis, si gambar itu sudah mewakili iklan kalau kita menjual produk atau jasa itu. Itu keren banget sih. Pengulangan itu menghipnosis. Yoi, pengulangan itu menghipnosis sekali lagi. Sering lihat nggak sih kalau iklan di TV yang ditayangin sampai 3 kali, ya kan? Iklannya apa? Indomie 3 kali, Indosat 3 kali. Banyak banget yang 3 kali itu. Udah selesai, nanti lagi. Nah itu, karena pada dasarnya manusia bakal jenuh kalau ditawarin terus-terusan. Ketika ditawarin terus-terusan, bukan jenuh yang tadinya nggak mau beli, tetap nggak mau beli. Enggak. Ditawarin terus-terusan, akhirnya pasti beli. Karena apa? Alam bawah sadarnya tuh udah menanamkan hal itu sejak awal. Diulang lagi. Gitu. Contoh yang tadi ini, Baby ulang lagi. Mau belajar hipnosis atau hypnowriting. Itu aja. Kamu butuh yang mana? Ya. Mau belajar hipnosis atau hypnowriting? Kamu butuh yang mana? Atau kamu pengen bisa hypnowriting? Yakin? Atau hipnosis? Kamu pengen bisa hypnowriting buat bisnis kamu? Kamu pengen copywriting menjadi hypnowriting padahal podo wae? Kayak gitu sih sebenarnya. Nah, renyah di luar, garing, lembut di dalam, itu aja. Kan lucu ya kalau diulang berkali-kali yang pada akhirnya kita beli. Kayak gitu. Oke Mas Dadang, boleh digeser. Pertajam tulisan kamu. Ubahlah kalimat pasif menjadi aktif. Hal ini bertujuan untuk membuat tulisan kamu lebih hidup. Yes. Jadi boleh dengan baku, boleh dengan kalimat-kalimat yang tidak baku, tapi lebih enaknya pakai bahasa sehari-hari sih menurut pengalaman saya ya. Ya bisa diganti koma dengan titik, kalimat yang panjang tuh bikin muak. Bukan bikin muak juga, cuman ada yang berpikir kalimat panjang tuh bikin kita males baca gitu. Jadi malah iklannya malah nggak keklik, cuman di scroll dilewatin doang. Gitu. Susung ulang paragrafnya bagian mana yang mungkin dilewatkan pembaca. Tipsnya tuh cuman baca dengan keras tulisan yang sudah kamu buat. Nah, itu tadi dilihat dari kaca. Kita bercermin nih, berkaca gitu. Ngomong sendiri itu. Nah, kayak gitu. Izin asar, ya boleh, silakan teman-teman. Terus ngetes ya, pengujian. Sebarkan tulisan kamu untuk melihat respon pembaca. Nah, dites kan. Setelah selesai, akan lebih baik kalau kamu cari beberapa responden yang bisa menyumbangkan atau mengkritik saran tulisan kamu. Minta tolong pada beberapa teman yang untuk berkomentar. Dijamin pasti hasilnya lebih oke, lebih objektif. Nah, itu tadi yang Bim disampaikan ke teman-teman. Diulang lagi, coba dites ke teman-teman terdekat, beberapa aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 1-3 orang, 1-5 orang, wah oke nih iklan lu nih. Lu iklanin nih bisa yoi nih. Bisa jadi miliaran nih. Bisa jadi hebat nih. Apalagi didorong sama desain yang kreatif atau foto-foto video yang kreatif. Gitu guys. Boleh digeser Mas Dadang? Ting dong. Nah, isinya manfaat dulu, jualan kemudian. Orang suka membeli sesuatu, mereka suka belanja, percaya aja. Jadi luangkan waktu kamu untuk lebih berbagi manfaatnya atau informasinya. Jadi dibuat calon pelanggan lebih jatuh hati ya, lebih apa ya? Ya fall in love itulah sama solusi dari masalah kamu. Gitu, dengan informasi yang membawa manfaat untuk mereka. Setelah mereka suka atau jatuh hati, lebay, baru deh baru deh kasih tawaran-tawaran yang menarik kayak gitu.
Gunakan thesaurus. Thesaurus sih bisa oke, bisa boleh dipakai, boleh enggak gitu. Diaplikasikan, manfaatkan, terapkan boleh. Jadi kayak apa namanya? Kemarin masih banyak, Pak. Istilah yang sama ya. Jangan digunain istilah yang Kemarin yang ini udah habis banget, Pak, dari ambil. Ini cuma cepat, Pak. Paling full sampai di atas saya kasih. Tinggal dikit lagi. Iya, tapi dia boros. Jangan difullin. Oh, gitu, Pak. Setengah aja. Kuat makannya. Bukan. Dibuang. Ini paling, Pak. Setengah aja. Ada apa itu rame-rame? Mas Dadang kenapa? Mas Adam kenapa Mas Adam? Gitu. Terus aku lanjutin taktik promosi ini yang paling disukain calon pelanggan kita. Siapa coba yang mau benci deh sama istilah promosi semacam ini? Misalnya kayak free ongkir, member get member, diskon. Terus yang harus diingat kalau mau ngadain promo kayak gini ya, berapapun potongan yang kita kasih kita harus tetap untung, itu pasti ya. Ini sih yang nomor 1, 2, 3, 4 nggak usah terlalu dilihat karena kita pasti udah paham gitu. Itu jadi udah pasti bakal ada yang namanya promo free ongkir dan diskon dan sebagainya. Nah di sini yang paling penting itu kekuatan tambahannya, sesuatu yang paling penting dijelaskan pada calon pelanggan bahwa apa yang kamu share adalah secret atau rahasia, penting dan genting. Jadi benar-benar bahasa iklannya tuh bikin si calon pembeli itu, wah ini kalau nggak beli sekarang nih, cuman dari tanggal segini sampai tanggal segini lagi, atau wah ini kalau nggak sekarang belinya nih, atau nggak sekarang daftarnya nih, bisa kelewatan dong, bisa dapat harga yang tinggi dong. Nah, jadi bagaimana cara kita menanamkan sugesti itu lewat tulisan ke calon pembeli. Bisa digeser Mas Dadang. Oh. Sudah habis? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi. Oke guys, kita open discussion. Oke, ini yang serunya di sini nih, karena pasti banyak yang bertanya nih Mas. Aduh. Ayo teman-teman yang mau bertanya nih seputar copywriting dan hypnowriting. Tadi ada yang bertanya ini nih Mas. Ya, boleh. Ingin bertanya hypnowriting dan copywriting perbedaannya apa? Lalu bagaimana cara kita mengevaluasi tingkat keberhasilan hypnowriting yang kita buat agar bisa terus kita perbaiki hingga tingkat keberhasilannya terus mengalami peningkatan? Panjang ya. Panjang ya. Panjang sekali. Kalau apa nih tadi dari Mas Pandu Karisma, kalau secara langsung apa tadi? Faktor apa saja yang mempengaruhi filter kritis agar tembus? Nah, Mas, gimana kita cara menembus pagar, Mas? Nah, itu yang nomor 2. Kita jawab dulu yang nomor 1 yang tadi ya, Mas ya. Oke. Yang nomor 1 tadi, sorry Mas, boleh diulang lagi Mas? Maaf. Ingin bertanya, hypnowriting dan copywriting perbedaannya apa? Oke. Terus bagaimana cara mengevaluasi tingkat keberhasilannya? Nah, balik lagi, perbedaannya hypnowriting dan copywriting ya? Iya. Oke. Perbedaannya hypnowriting dan copywriting sebenarnya sama, guys. Sebenarnya sama, cuman bahasanya aja yang membedakan. Copywriting itu copywriting itu menurut Bambi pribadi itu cuman dicontek. Gitu. Kumpulan hypnowriting yang di copy ya? Iya, dicontek doang. Jadi bisa ditambahin itu tadi ATM amati tiru memodifikasi. Jadi kita cuma nyontek, nanti kita tinggal nambahin aja atau kita pahami terus kita bikin bahasa yang sama, yang mirip. Itu copywriting. Kalau hypnowriting sebenarnya basicnya itu dari hipnosis tadi. Makanya saat ini sudah mulai copywriting diganti bahasanya menjadi hypnowriting karena memang hypnowriting ini memang bahasa tulisan yang
untuk mempengaruhi orang lain ya. Betul, menggiring kita untuk membeli gitu, atau Mas Dadang bilang tadi mempengaruhi orang lain untuk membeli produk kita gitu. Oke, ada urusan siapa? Mas Hari, Pak Hari ya? Iya, Pak Hari, siap. Hati-hati Pak Hari. Jadi Pak. Ya, Ini terus yang Mas Pandu nih, kalau secara langsung faktor apa saja yang mempengaruhi filter krisis agar tembus? Nah, oke Mas Pandu Karisma. Oke, secara langsung faktor apa aja yang mempengaruhi filter kritis kita agar tembus? Balik lagi ke pikiran kita, Mas Pandu. Mas Pandu tuh misalnya mau kasih contoh apa? Misalnya supaya tembus filter kritisnya, bentar aku lihat lagi, tak cerna lebih dalam lagi. Faktor apa aja yang mempengaruhi filter kritis agar tembus? Faktor yang mempengaruhi filter kritis supaya filternya itu tembus. Kembali ke pikiran kita sendiri sebagai yang punya produk, itu yang pertama sih menurut Bambi pribadi. Jadi yang pertama adalah pikiran kita ini membantu bahasa iklan kita untuk menembus filter kritis calon pembeli atau tidak. Kalau misalkan kita yakin, otomatis energi positif akan mengalir, memberi frekuensi yang baik ke bahasa tulisan kita yang akan kita iklankan atau akan kita publish secara publik untuk supaya calon buyer atau calon pembeli itu membeli produk kita. Jadi faktor apa aja yang mempengaruhi? Yang pertama sangat sekali dipentingkan adalah dari pikiran, faktor pikiran. Jadi sebenarnya kita sendiri yang punya barrier, kita sendiri yang menghilangkan barriernya. Jadi filter kritis tuh bisa dihilangin dari kitanya sendiri, kemauan, niat. Gitu. Contohnya yang tadi itu, masa sih yakin nih, gitu. Ntar bisa diganti kalau kita bisa menerima. Jadi kita harus mencerna baik-baik apakah benar. Jadi kita harus open mind, kita harus open heart, kita buka hati, kita buka pikiran untuk mencerna bahasa iklan. Misalnya mau coba ya, mau coba berarti bisa ngetes bahasa iklan orang lain atau teman-teman. Misalnya kita ragu-ragu, kita sudah punya filter kritis, kita punya critical di dalam baca iklannya teman atau baca iklannya orang. Tapi bagaimana caranya untuk supaya ada filternya? Open heart, kita buka hati dulu. Kita terbuka untuk diri kita sendiri dulu. Coba aku pengen tahu di dalamnya kayak apa, diklik. Nah itu sama saja sudah membuang critical area-nya. Supaya bisa lebih tahu lagi, oh ternyata maksud iklannya itu begini toh. Oh ternyata bener ya. Oh ternyata informasinya baik ya. Jadi faktor apa aja sebenarnya yang pertama ada di pikiran, yang kedua di kemauan. Niat kembali lagi ke pikiran kita. Kalau secara langsung faktor apa aja, yaitu mempengaruhi filter kritis agar tembus. Kembali kita harus open mind, kita harus open heart, kita buka hati, kita harus terbuka sama diri kita sendiri karena musuh kita ya kita sendiri. Gitu. Jangan bikin iklan terus ragu. Waduh, kalau bikin iklan terus ragu bahaya gitu. Jadi ada yang punya tingkat percaya diri yang tinggi, ada yang punya tingkat percaya dirinya rendah. Nah, jika teman-teman punya percaya diri yang rendah, teman-teman harus flashback lagi kenapa teman-teman membuat produk itu. Baguskah produk itu untuk teman-teman sendiri? Nggak usah orang luar dulu, nggak usah saudara-saudara dulu. Buat kita dulu, bagus nggak nih produk ini buat kita? Contohnya,
bikin produk yang kita sukai. Misalnya kalau Bambi sendiri sukanya produk aparel ya, kayak jaket, topi, kaos, hoodie, sepatu, celana, dan sebagainya. Gitu. Bikin yang Bambi suka nih, karena pasti si Bambi ini mencintai sama produk yang bakal Bambi buat, karena si Bambi ini juga pakai terus-terusan. Nah, terus ada juga membuat produk yang dibutuhkan sama banyak orang. Gitu. Misalnya dibutuhin sama banyak perempuan yang konsumtif ya sifatnya. Bikin skincare, apa serum, atau pemutih ketek, atau facial wash, ada macam-macam yang repeat ordernya sangat tinggi. Jadi benar-benar dibutuhin orang, gitu. Benar-benar dibutuhin. Gitu. Nah, gimana sih caranya bikin produk yang dibutuhin orang? Kan ada filter kritisnya tuh. Ntar jangan-jangan bisa dibalas dengan masa sih bisa nih aku bikin kayak gini. Nah, itu dihilangin dulu tuh, jangan di canceling tuh. Jangan masa sih bisa, atau jangan sampai muncul itu bukan bidangku, Mas. Itu bukan bidangku, Kak. Jangan sampai muncul seperti itu. Karena produk yang dibutuhkan itu pasti repeat ordernya kenceng. Gitu. Dan kenapa Bambi bisa bilang gini? Karena Bambi sering mendapat saran masukan bahwa bahkan kritis dari para mentor, kalau misalkan kalau lu egois sama diri lu sendiri, dan kalau lu apa yang lu mau harus terjadi, bisa jadi tidak terjadi, bisa jadi terjadi bagus hasilnya, gitu. Contohnya misalnya nih, tapi balik lagi ke faktor yang sebelum-sebelumnya. Misalnya untuk membuat produk itu kan pasti membutuhkan modal, itu pastilah ya. Membuat produk itu pasti ada trial error dan butuh modal. Itu dia. Jadi bagaimana yang tadi Bambi jawab ulang lagi, bagaimana cara menghadapi filter kritis atau mempengaruhi filter kritis supaya tembus. Kembali ke pikiran kita dulu. Kembali ke pikirannya kita dulu sebagai yang punya produk. Kalau memang mau ke arah produk atau mau ditujukan buat kehidupan sehari-hari. Kembali ke pola pikir kita dulu. Kalau pengen sukses, kalau pengen maju, pengen produknya terjual dengan banyak kali tinggi, kali sering gitu. Kalau pengen maju, jangan ada canceling dulu. Terus yang kedua, kalau bisa punya, bukan kalau bisa ya, harus punya. Kalau memang pengen kaya raya, harus punya prosperity conscious. Apa tuh prosperity conscious? Prosperity conscious tuh kesadaran akan kemewahan, kesadaran kekayaan, sadar kaya. Jadi apa tuh Mas Bem? Prosperity conscious atau kesadaran kaya. Kesadaran kaya tuh gini, teman-teman berkumpul sama orang-orang kaya, gitu kan. Yang mereka sering berkumpul, tiba-tiba kita diundang ke dalam perkumpulan itu. Coba dibayangin ya, teman-teman yang mendengarkan coba dibayangkan. Bambi kasih trend suggestion, coba dibayangkan teman-teman saat ini berada di dalam perkumpulan orang-orang kaya. Bayangkan, teman-teman sekarang ada di dalam perkumpulan orang-orang kaya. 5 orang kaya di antara teman-teman. Gitu. Sedangkan teman-teman merasa diri teman-teman belum seperti mereka. Coba dibayangkan dulu. Bambi akan memberikan sugesti positif. Sugesti positifnya adalah 5 orang kaya tersebut saling memamerkan harta mereka. Ada yang memamerkan gadgetnya, ada yang pamer sepatunya, ada yang pamer mobilnya, ada yang pamer jam tangannya, ada yang pamer kacamatanya. Dan harganya semuanya
tinggi. Coba dibayangin. Sudah? Jika sudah, coba kasih input dulu ke Bambi. Boleh diomongin, boleh diobrolin di sini, boleh didiskusiin. Kasih input ke Bambi, apa yang dirasakan teman-teman setelah membayangkan itu. Seneng, ngerasa kok mereka pamer sih? Atau happy, wah keren ya barang-barangnya. Atau bagaimana? Boleh di-share? Bibi pengen tahu outputnya dari teman-teman yang jadi yang bisa Bibi baca nanti. Monggo, silakan. Coba, apa dari Mas Dadang dulu? Berasa dari Lampung, Vicky. Berasa pengen memiliki juga itu barang-barang yang dipamerin. Nah, oke. Kalau dari yang lain, teman-teman yang lain. Jujur ya, jawabannya jujur ya. Jujur dari hati loh ya. Nggak boleh, jangan terus. Jangan dibuat-buat ya. Saya pamer perhiasan saja, Mas. Apa nih? Pakai yang mencolok. Oke. Oke, monggo. Yang lainnya. Seru nih. Berasa dari Lampung, Vicky. Berasa pengen memiliki juga itu barang-barang yang dipamerin. Terus Yasmin. Saya pamer perhiasan aja, Mas. Pakai yang mencolok gitu. Oke. Ada lagi nih. Ada lagi nggak? Monggo. Mungkin Mas Dadang. Mas Dadang punya apa nih dalam hatinya nih ketika membayangkan hal itu terjadi pada diri Anda, Mas Dadang? Apa ya? Ibu Yasmin pamer perhiasan saja, Mas, pakai mencolok. Apa ya? Apa ya? Apa yang terjadi? Traktir atau bayarin mereka makanan duluan? Oke, itu Yasmin. Oke. Ibu Yasmin ya. Oke, ditambahin. Oke. Apa nih? Ini seru nih. Diulang ya. Sugestinya adalah, coba dibayangkan. Teman-teman berada di dalam perkumpulan di antara 5 orang kaya raya. Dan mereka semuanya pamer harta. Sedangkan teman-teman sendiri belum bisa sekaya mereka. Apa yang teman-teman rasakan? Pengen punya juga? Oke. Kalau aku pede aja sih, Mas. Aku prospek mereka untuk jadi klienku. Kan punya duit semua ya. Kalau itu kan opportunities, Mas. Beda dong. yang dirasain dong. Yang dirasain. Yang dirasain self confidence aku. Wah, ini klien. Prospek. Prospek. Soalnya aku pernah, Mas. Jadi aku pernah ngisi Facebook Ads gitu kan. Ini pesertanya ibu-ibu. Wah, itu kalung gelang gitulah, emas perhiasan kan. Wow. Ini repeat ordernya bagus nih, aku bilang. Ya dan terbukti. Jadi setelah aku ngisi workshop, besoknya dia bikin website, besoknya dia bikin landing page. Jadi aku udah ngeliat opportunity-nya kan. Wah, ini cocok buat repeat ordernya nih gitu. Oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Dari Lampung, dari Vicky Andreas. Berasa pengen memiliki juga itu barang-barang yang dipamerin. Artinya, Kak Vicky
itu punya prosperity conscious. Artinya Kak Vicky sadar akan kekayaan. Kak Vicky sadar kaya. Jadi kalau pengen memiliki, jadi punya mimpi, pengen punya. Misalnya orang-orang diantaranya itu, orang-orang kaya diantaranya punya mobil BMW kah, atau Mini Cooper, atau bahkan Ferrari, atau Lambo, dan sebagainya. Itu pengen punya. Ketika pengen punya dan merasa senang, berarti kamu punya sadar akan kaya. Kalau sudah punya sadar kaya, kurangi canceling di dalam diri. Kurangi, masa sih? Kurangi, nggak mungkin aku bisa beli itu barang. Bukan mengurangi lagi, tapi dihilangkan barrier-nya. Supaya apa? Supaya mimpi itu terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana cara mimpinya bisa benar-benar terwujud? Satukan frekuensi dalam pikiran dan hati. Caranya, barang yang kita impikan mau kita beli, tempel deh tuh di kamar. Jadi bangun tidur ngelihat, mau tidur pun melihat. Gitu. Jadi supaya tertempel di subconscious mind-nya teman-teman, atau bahasanya adalah tertempel pada alam bawah sadarnya teman-teman. Gitu. Dari Ibu Yasmin, Aiko, saya pamer perhiasan aja Mas, pakai yang mencolok. Itu juga boleh, karena juga sama-sama mempunyai prosperity conscious, atau traktir bayarin mereka makanan. Itu juga oke, karena punya kesadaran kekayaan juga. Gitu. Jadi bukan iri yang didapat, tapi bahagia yang didapat. Mas Pandu pengen punya juga, gitu. Mas Pandu bilang tadi prospek yang Mas Dadang omongin. Oke, itu juga lucu. Sebenarnya semuanya punya kesadaran kekayaan. Cuman kalau misalkan sadar kayanya teman-teman itu dibatasi sama pikiran teman-teman sendiri, gak nyampe-nyampe dong nantinya. Itu karena benar kok. Ada yang saya mempelajari kemarin juga sedikit sharing sama Mas Dadang dan Mas Adam. Saya mempelajari juga magnet rezeki, terus ilmunya Bosman Mardigu yang saya anggap dahsyat ya, dan saya jujur itu juga membuat saya memperdalam lagi ilmu tentang hipnotik untuk saya pribadi gitu. Ternyata ketika saya satukan frekuensi hati, pikiran, terus non-canceling, terus doa, terus mendengarkan instrumen yang membuat kita menyatu satu frekuensi untuk menggapai mimpi, saya sudah merasakan miracle-miracle yang Tuhan kasih itu cukup banyak, dan saya mampu ngehack itu semua dengan sadar saat ini. Jadi gini, misalnya istri saya minta pindahan kontrakan kemarin. Pindahan kontrakan, saya nggak ada duit tuh, 0 rupiah, benar-benar 0 rupiah. Ngomong sama saya, B, aku pengen pindah, aku jenuh soalnya di pavilion ini. Gitu. Saya abaikan, karena apa? Saya belum punya uang waktu itu. Terus, tapi di lain sisi, saya mengafirmasi, memvibrasi gambar kontrakannya. Tak lihat. Terus tak tanya lagi. Coba Bun kirimin nomornya, biar tak survei nanti. Aku mensurvei supaya apa? Supaya afirmasi, supaya vibrasinya itu lebih kuat. Pikiranku lebih nyampe untuk bisa ngontrak di situ. Aku datang, hubungi, menempelkan tangan ke temboknya si kontrakan, saya merem, saya lakukan dalam doa, Tuhan aku pindah di sini, Tuhan aku mau pindah di sini, Tuhan aku pengen ngasih apa yang istriku kepengenan. Dah, habis itu nego, yakin banget nih, sok yakin gitu, punya keyakinan tinggi. Padahal uang belum ada, dinego. Sekian,
Jret. Yang punya bilang, oke Mas Bimbi, boleh, dan sebagainya. Wah, sudah dibolehin. Tapi keyakinanku tinggi untuk mendapatkan rumah kontrakan itu. Sudah. Sesuai dengan ilmunya magnet rezeki, duduk diam, rezeki datang kaya raya. Tapi kaya rayanya sedang dalam proses ke sana. Duduk diam, rezeki datang. Saya nggak ngapa-ngapain, ada order, saya tanpa melakukan promosi, tanpa melakukan iklan, tanpa melakukan apapun, order datang, untuk dibuatkan desain, untuk dibuatkan jaket. Ada beberapa, ada jumlah yang cukup lumayan, saya bikinkan jaket. Waktu itu kliennya dari kepolisian. Saya hitung, ternyata pas apa yang Tuhan berikan. Margin yang saya dapat adalah margin, izin dulu, oke Mas Pandu, thank you. Margin yang saya dapat sesuai dengan apa yang saya minta untuk pindah. Itu miracle-nya. Jadi setelah saya vibrasi, saya afirmasikan, saya vibrasi lagi, saya afirmasikan lagi, saya satukan keyakinan saya tanpa saya canceling, saya yakinkan untuk saya bisa pindah, akhirnya saya pindah. Tanpa saya harus bekerja keras lebih gila. Itu. Jadi semua tergantung dari pikiran kita. Contoh misalnya kemarin sedikit memberi kesegaran kejiwaan, kesegaran mental untuk waktu ngumpul bertiga sama Mas Adam, Mas Dadang dengan saya waktu kita ngopi. Sempat Mas Adam bilang harus bisa nih ya Mas Dadang ya 100 juta gitu kan. Saya bilang, jangan 100 juta, 1 miliar dong. Ya nggak, Mas? 1 M. Yoi. 1 M ya? Gitu. Mas Adam agak gimana gitu. Terus aku bilang, hey stop, jangan canceling. Aku bilang gitu. Jangan canceling, jangan dibatalkan. Harus 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, terus 1 miliar. Jadi harus ditanam 1 miliar, afirmasi, vibrasi, dan sebagainya. Terus, supaya apa? Supaya nyampe. Nah, kalau bisa langsung doanya sama. Doanya spesifik. Minta 1 miliar dalam waktu berapa bulan. Begitu. Itu namanya menyatukan frekuensi pikiran. Nah, sama dengan hipnosis, sama persis. Karena itulah subconscious mind. Jadi bagusnya alam bawah sadar atau pentingnya alam bawah sadar kita untuk berbagai macam kebutuhan. Gitu. Karena yang sekarang dibutuhkannya untuk iklan, produk, kita gali lagi alam bawah sadar kita untuk bahasa iklan yang baik. Dengan yang tadi itu, metode yang tadi yang sudah saya jelaskan. Berkaca, riset, dan sebagainya. Ada lagi nih, Mas Dadang, pertanyaannya. Atau sudah ada? Sudah. Sudah ya? Di chat sudah dijawab semua sih. Sudah dijawab semua. Ada teman-teman yang ngerasa pengen tanya, boleh. Sampai kapan Mas Dadang ini? Jadwalnya sebenarnya cuma 2 jam sih Mas. Ya sampai jam 3. Oh, sampai sudah jam 3 ya? Oh iya. Ya, ayo teman-teman yang mau bertanya nih. Bisa nih di sini seputar balik ke ini ya copywriting atau hypnowriting-nya seperti ya. Ya, seperti apa? Boleh, Mas Dadang bisa ngasih waktu mungkin ke teman-teman? Nih sambil kita ngobrol sambil nunggu yang lain kalau ada pertanyaan. Ya. Diskusi apa, Mas Dadang? Mari kita berdiskus. Gimana lupa ya? Lupa. Kan Mas Dadang sudah bisa nih sebenarnya kan? Cuma kadang ini kan kita sering lupa juga sih Mas. Tadi ada yang mau tanya lupa apa ya? Headline kayaknya headline. Nah, biasanya cari bikin headline penarik perhatian gimana, Mas? Kalau aku pribadi biasanya dari isi headline pun juga bisa dari isi iklan pun juga bisa dijadikan headline. Kesimpulan dari isi iklan ya? Kesimpulan dari
Jadi contoh misalnya Big Ads itu juga ngajarin tentang apa Mas, landing page. Nah, itu bisa jadikan headline juga. Gitu. Oke, siap. Selain iklan, kita juga ngajarin kamu sampai bisa bikin landing page. Gitu aja udah cukup. Nah, ini penting juga nih yang ini nih. Apa namanya, sampaikan satu pesan. Manusia itu pelupa. Terlalu banyak kalimat. Oke. Iya, seperti ini ya, landing page itu kan kalau kita umumnya di iklan ya Mas, landing page kan seperti sales page ya. Jadi dia cuma fokus di satu pesan ya, menggiring orang untuk membeli produk atau membeli membership kan. Betul. Nah itu kan sering nih kejadian gimana ya, di landing page kita tuh terlalu nggak fokus gitu, terlalu melebar. Gimana ya caranya biar tetap menggiring ke satu fokus tujuan kita tuh. Nah, saranku ketika di sini sampaikan satu pesannya untuk manusia supaya tetap ya nempel di kepalanya. Jadi misalnya yang jualan, misalnya jualan jasa dari Big Ads misalnya ya. Misalnya Big Ads menjual jasa untuk belajar digital marketing atau belajar beriklan. Lebih enaknya sih ngiklan gitu. Belajar ngiklan. Pesannya di situ kan yang paling mudah dicerna orang kan diajarin sampai bisa. Diajarin dari 0 sampai cuan, itu juga bisa. Pesan itu diulang berkali-kali, boleh dalam kalimat yang sama, atau dalam pemahaman yang sama, tapi kalimatnya berbeda. Kayak gitu. Jadi contoh, pesannya di situ, kita ajarin kamu dari 0 sampai kamu bisa. Gitu. Nanti yang selanjutnya, kita tetap ngajarin kamu sampai kamu cuan. Nanti yang selanjutnya, kita tetap ngajarin kamu bisa konsultasi kapanpun kamu. Bisa. Jadi bagus nih. Jadi dia banyak angle tapi ngarahin ke satu itu ya. Iya. Jadi pesan-pesannya itu sebenarnya bisa jadi isi dalam kurikulum misalnya gitu. Isi dalam kurikulum tapi nyampainya di satu pesan yang pemahamannya sama. Kayak gitu. Jadi ketika orang melihat turun lagi scroll ke bawah, iya ya, malah sekarang dia ditambahin, diajarin sampai cuan, berarti benar bisa menghasilkan. Terus ditambahin lagi nih, kok free konsultasi nih, konsultasi selamanya nih. Jadi dia semakin yakin, si pembaca semakin yakin mau ngeklik. Wah, dengan harga yang terjangkau nih, sesuai kantong kita nih, kita udah diajarin sampai bisa, habis itu cuan lagi, bisa menghasilkan lagi. Habis itu konsultasinya selamanya lagi, lifetime lagi. Udah deh, klik aja deh. Nah, gitu. Langsung tuh closing ya. Closing gitu. Karena apa namanya, itu pesannya juga berkali-kali terus. Oh iya, pengulangan ya tadi ya, ada repetisi itu ya, penting juga ya pengulangan ya Mas. Pengulangan memang penting Mas, karena memang ketika ya Mas Dadang pernah misalnya ke mall gitu kan, ke mall pengen beli sepatu lewat sport station terus, lewat aja terus. Yang pertamanya belum ada uang, lewat, lihat-lihat kepengen, besoknya lagi jalan-jalan, lewat lagi, uangnya masih kurang, besok lagi pas udah ada duit langsung beli. Itu pengulangan yang terjadi, itu namanya pengulangan yang terjadi karena dikontrol sama alam bawah sadar. Yang sudah dikontrol dengan alam bawah sadar, karena ketika sudah pernah membeli, belinya misalnya beli sepatu di mana, di sport station, ya udah di sport station aja, dia cocoknya belinya di situ. Karena kita yang
kita yang melakukan sih, kita yang sebenarnya yang ngelakuin. Iklannya nggak ada, kita ngelakuin jalan-jalan di mall, ngelihat sepatu keren gitu, pengen nih, kebetulan belum punya, besok pasti kebeli. Nah, ketika ada pikiran gitu, besok pasti gue beli, besok pasti kebeli, ya itu udah mimpi gitu. Tanpa ada canceling. Nah, besok lagi ke sana, lewat lagi, bentar lagi kebeli loh. Misalnya si Nike apa Converse. Pas ke sana pas sudah ada duit, nah kan kebeli kan dibayar. Masih. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya secara sadar dan nggak sadar itu kita sudah melakukan itu. Cuman lebih banyak yang tidak disadari. Tapi ketika di flashback, ketika diingat lagi, itu bisa dijadikan bahan untuk hack yang lainnya. Jadi misalnya kemarin bisa dapat 100 juta, kenapa ya? Misalnya dilihat nih di flashback, di evaluasi iklannya. Bahasa iklanku bagus kok nih. Terus landing page-nya bagus kok. Nggak cuman itu faktornya. Mundur lagi coba. Kemarin habis bantu orang siapa? Kemarin doanya gimana nih? Kemarin sebelum itu ngasih reward apa ke orang tua, ngasih reward apa ke anak, ngasih sesuatu apa yang dengan ikhlas. Nah itu dilihat belakangnya. Sebenarnya ada faktor ke arah itunya. Karena kembali lagi ke alam semesta. Sebenarnya memang bisa terjadi karena dibantu oleh alam semesta, dibantu oleh Tuhan, lalu ilmu knowledge yang kita pelajari mumpuni dan masuk. Jadi garis lurusnya, benang merahnya dapat banget. Gitu. Aku cuman bisa menyarankan memberi masukan, informasi baik seperti ini sih, karena sesuai dengan apa yang aku alamin. Gitu. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita juga sudah 2 jam. Sudah 2 jam lewat 15 menit. Nanti kita bisa tetap diskusi ya di grup WA ya, Mas. Siap, Mas Dadan. Pada malu-malu mau bertanya atau kelupaan mau nanya apa gitu ya. Iya, bisa jadi. Pasti Oke, sudah berarti ya. Sip. Apa nih kira-kira nih kalimat pamungkas dari Mas BMP nih? Supaya kita yang pengiklan ini dapat ide menarik lah untuk campaign dan copywriting-nya. Apa nih Mas kalimat pamungkas ya Mas? Kalimat pamungkas dari saya. Aduh. harus diomongin ya. Spontan aja Mas. Oke. Kalimat pamungkas dari saya sesuai yang saya alamin. Berdoa, bermimpi, jangan canceling. Nah, tuh. Pengulangan nih. Dari tadi ini saya dengar canceling terus soalnya. Tapi ini relate loh Mas, emang benar sih. Saya pribadi kayak punya impian tinggi, terus kena ganjalan dikit, ada yang mengganjal itu langsung canceling. Kayaknya nggak dapet. Kayaknya nggak dapet, terus sih gitu ya. Itu dia. Tapi itu penting Mas. Dari tadi saya dengar canceling itu ya. Iya. No canceling, jangan canceling. Jadi berdoa, bermimpilah, jangan canceling. Terakhir, terus berbagi. Dah. Siap. Berbagi tulisan jualan maksudnya ya Mas. Biar ada berbagi apapun. Siap. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak ya. Mas Tinggi. Terima kasih Wicked, terima kasih Mas Adam, terima kasih Mas Dadang dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Thank you. Tuhan memberkati semuanya, sukses selalu. Bye. Bye, terima kasih. Terima kasih Mas Bambi. Terima kasih Mas Adam. Bye. Izin pamit, Coach. Siap. Ya.